Stunting itu apa sih Bu sebenarnya? Stunting itu sebenarnya gagal tumbuh. Jadi Berarti penyebab paling umum tadi itu karena kekurangan gizi itu ya Bu ya? ya nutrisi Ya lebih utamanya. Nutrisi yang berkualitas, kemudian juga sanitasi juga berpengaruh. Lengkapan imunisasinya, karena kalau nutrisinya nggak bagus, otomatis juga asupan yang diterima juga di tubuhnya juga nggak bagus, seperti itu. Akhirnya dampak ke depannya, panjangnya, jadi anak itu bisa berat badannya tidak sesuai dengan arah garis pertumbuhan, kemudian tinggi badannya bisa menjadi stunting itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sehat Bareng Pemdes Cemani, podcast resmi pemerintah Desa Cemani, tempatnya ngobrol santai tapi penuh makna soal kesehatan masyarakat. Kenalin, bareng aku Salma. Saya di sini dari mahasiswa KKN Tematik 2025 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini kita bakal ngobrolin apa sih ya? Tapi ini terkait dengan topik yang sangat penting di masa depan anak-anak. Kita di sini akan membahas soal stunting. Apa sih itu stunting? Kenapa harus peduli? Dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Kita nggak sendirian, udah hadir di studio podcast ini seseorang yang pasti udah nggak asing nih di warga Desa Cemani. Nah, yaitu Bidan Desa Cemani, yaitu Ibu Fitri. Halo Ibu Fitri. Halo Mbak Salma. Ya, bagaimana Ibu Fitri kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Baik, sebelumnya Bu bisa perkenalkan terlebih dahulu deh Bu. Namanya mungkin atau seperti apanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Desa Cemani, Fitri Hadayani. Dan mungkin bagi warga Cemani sudah tidak asing lagi ya Mbak ya, kayak gitu. Mungkin di podcast kali ini membahas tentang stunting ya. Karena stunting itu merupakan isu nasional. Oke, siap Bu, betul. Ya. Nah, di sini nih Bu, kita langsung mulai aja ya daripada pemirsa di rumah sudah menunggu nih stunting itu apa. Nih, mungkin Bu, bagi warga itu stunting itu mereka sudah sering dengar, tetapi mereka masih bingung stunting itu apa sih Bu sebenarnya? Stunting itu sebenarnya gagal tumbuh. Jadi kan sekarang itu trennya pendek Ya, itu gagal tumbuh yang diakibatkan karena kekurangan gizi kronis. Jadi terutama di 1000 hari pertama kehidupan atau yang sekarang tren itu 1000 hari kehidupan pertama itu dari sebelum hamil. Promil itu hamil sampai bayi balitanya berusia 2 tahun seperti itu. Jadi di masa 1000 HPK itu sangat penting Mbak Salma menentukan kualitas anak kita, masa depan kita seperti itu. Oke. Berarti penyebab paling umum tadi itu karena kekurangan gizi itu ya Bu ya? Ya, nutrisi ya lebih utamanya. Nutrisi yang berkualitas, kemudian juga sanitasi juga berpengaruh. Kemudian juga stunting itu dipengaruhi oleh kelengkapan imunisasinya. Karena kalau nutrisinya nggak bagus, otomatis juga asupan yang diterima juga di tubuhnya juga nggak bagus, seperti itu. Akhirnya dampak ke depannya, panjangnya, jadi anak itu bisa berat badannya tidak sesuai dengan arah garis pertumbuhan, kemudian tinggi badannya bisa menjadi stunting itu sendiri. Oke gitu. Bu. Nah, kalau misal kan sekarang Ibu ini Bidan Desa Cemani nggih? Nah, itu selama di Desa Cemani ini berapa sih Bu angka stunting di sini Bu? Angka stunting kita per Mei ya, ini kan Juni ya. Kemarin kita sudah merekap untuk total balita di Desa Cemani itu sekitar 928-an dan angka stuntingnya di angka 96 balita. Stunting. Luar biasa banyak ya. Banyak sekali ya itu. Berarti itu sudah tercatat. Ya? Tercatat ya Bu ya? Iya, tercatat karena kita ada aplikasi. Jadi
begitu kita mendapatkan data, langsung kita masukkan ke aplikasi, muncul langsung otomatis jumlah balita, kemudian status gizinya. Jadi tinggal Mbak Salma nanti bisa milih yang diinginkan, misalkan stunting, nanti ada di situ. Balita stunting satu desa muncul itu. Jadi bisa diakses ya Bu ya, lebih gampangnya. Iya, bisa diakses. Oke, sekarang ya Bu, untuk terkait pelayanan atau penanganannya nih Bu, karena kan tadi Desa Cemani itu 96 balita ya Bu ya. Iya. Nah, penanganan terkait stuntingnya ini bagaimana ya Bu ya? Programnya mungkin atau penata laksanaannya mungkin? Kalau jadi kita itu ya, dari awal kita memperoleh data stunting dulu aja ya Mbak ya. Iya. Jadi di Cemani itu ada 18 posyandu balita seperti itu. Jadi di 18 pos itu kita setiap bulan itu datang ke posyandu. Didampingi dengan kader-kader hebat Desa Cemani seperti itu ya. Jadi yang pertama melakukan 5 langkah posyandu ya. Jadi seperti screening ya Bu ya? Enggak, jadi di posyandu itu ada 5 langkah Mbak Salma. Jadi langkah pertama di pendaftaran. Pendaftaran itu sudah ada kadernya. Kemudian di pendaftaran setelah didata oleh kader, pindah ke meja 2. Meja 2 itu penimbangan. Seperti itu, penimbangan dan pengukuran. Jadi disitulah awal kita ketemu kasus stunting stunting dan juga status gizi lainnya. Setelah ditimbang otomatis kan diploting tuh. Diploting misalkan kita punya buku KIA semua ya, diploting di buku itu. Kemudian setelah kita lihat misalkan di bawah garis merah atau di yang kuning seperti itu, pasti kita langsung konsultasikan seperti itu. Konsultasikan ke bidan desanya. Kemudian dari bidan itu nanti langsung dimasukkan data Mbak, data online itu keluarlah hasil si anak itu. Misalkan si anak itu stunting, kita lakukan validasi lagi. Apakah pengukuran yang dilakukan tim kadernya itu sudah benar atau ada yang miss seperti itu. Kita lakukan ulang, kita validasi. Setelah divalidasi, misalkan memang benar-benar itu si A ini stunting. Nanti kita catat dulu. Di pos ini misalkan pos 1 balita stunting ada 8 misalkan kayak gitu. Nanti kita setiap bulan di 18 pos itu kita ekspor datanya. Jadi kita tarik data, kemudian muncullah itu jumlah status gizinya. Misalkan yang stunting 96, kita lapor ke Pak Lurah. Nah, lapor ke Pak Lurah bahwa di Desa Cemani itu ada sekian stunting. Kemudian di kelurahan biasanya tetap ada tindak lanjutnya seperti itu. Karena nanti di kelurahan juga ada rembuk stunting yang melibatkan semua elemen masyarakat seperti itu. Kemudian setelah sudah dapat itu, biasanya actionnya itu kerjasama dengan puskesmas, dinas kesehatan itu memberikan PMT, program makanan tambahan pemulihan. Karena makanan tambahan yang diberikan untuk anak yang dengan status gizi yang tidak bagus, yang menyimpang seperti stunting atau gizi buruk itu berbeda dengan PMT penyuluhan yang ada di posyandu seperti itu Mbak Salma. Jadi ada beberapa bulan bahkan 3 bulan pemberian rutin yang sekarang ini dimasak oleh kader. Jadi kita ada itu tindak lanjutnya dari dana yang dari puskesmas maupun dari pemerintah desa itu nanti bekerja sama memasak, jadi memasak contoh menu dan dikirimkan ke balita-balita tersebut yang stunting atau yang ada penyimpangan gizinya, status gizinya itu diberikan tiap hari selama dalam kurun waktu tertentu, ada yang 3 bulan seperti itu. Jadi nanti tiap hari diharapkan ibu balitanya itu tahu, ini memang menu tambahan untuk anaknya, jadi bisa membikin setelah stimulasinya berhenti misalkan seperti itu. Jadi sebagai edukasi juga kepada ibu balita agar diharapkan kasus stuntingnya zero ya. Kalau pemerintah ingin memang zero. Walaupun di Cemani memang sangat sulit, tapi kita berharap kita bekerja sama bareng-bareng ya, karena tim suksesnya juga harus banyak ini. Betul. Jadi itu harus bareng
berniat bersama-sama untuk menurunkan angka stunting di Cemani. Jadi nggak bisa sendirian ya Bu ya tentunya. Bisa. Nah, dari program tersebut nih Bu ya, respon masyarakatnya itu seperti apa ya Bu ya? Apakah dari persepsi ibu yang memiliki anak stunting ini masih merasa malu atau seperti apa ya gitu Bu? Gini Mbak Salma, alhamdulillah di Cemani ini welcome sekali ya, termasuk kader-kadernya, kader Posyandu kita kan memang banyak sekali ya, hampir 300-an lebih mungkin ya kalau kemarin hitungannya. Itu bersama-sama memang bekerja sama. Jadi misalkan nih di tempat ibu kader A itu memasakkan untuk balita stunting berjumlah 30. Itu nanti kader yang lainnya sudah pada di rumahnya ibu tersebut untuk membantu, kemudian membantu mendistribusikan ke tempat ibu balita yang ada kasusnya. Kemudian dari ibu balita itu sendiri pun welcome. Jadi ingin tahunya tinggi juga. Ini caranya bagaimana ya mengolah makanan ini. Itu memang ada itu. Dan alhamdulillah untuk progresnya balita yang diberikan PMT pemulihan ini alhamdulillah berangsur baik kayak gitu. Harapannya untuk bulan depannya dan seterusnya bisa benar-benar menurun gitu kasus stuntingnya. Betul. Berarti sudah bagus ya Bu ya programnya, penata laksanaannya dan juga bagaimana koordinasi dari kader, bina desa dan juga masyarakatnya tersendiri. Iya betul. Baik, sekarang nih Bu, untuk bagaimana sih? Pasti ibu-ibu di rumah itu ingin tahu bagaimana mencegahnya itu ya Bu ya. Kayak mungkin dari segi ibu-ibu di rumah, kok perasaan saya sudah memberikan makan yang benar, kok tapi anak saya kok tumbuhnya seperti ini dan terdeteksi stunting. Nah itu gimana Bu cara mencegahnya? Jadi sebenarnya pencegahan stunting itu dari awal Mbak. Jadi dan di desa Cemani ini sudah melakukannya. Contohnya apa? Contohnya kelas ibu hamil seperti itu. Itu kan kelas ibu hamil itu ada di Cemani ya. Dan saya tahu persis kalau memang dana untuk kelas ibu hamil itu banyak. Jadi untuk memberikan gizi kepada ibu hamil agar di kehamilannya itu tidak kekurangan gizi seperti itu. Harapannya kalau dari hamilnya bagus, asupannya nutrisinya bagus, gizinya bagus, seimbang, itu harapannya anak yang dilahirkan juga sehat dan tidak ada penyakit penyertanya yang efek panjangnya bisa menjadi stunting. Jadi dari pencegahannya dari ibu hamil itu kita lakukan kelas ibu hamil. Kita pemberian PMT itu sudah kita lakukan. Kemudian mungkin pola asuhnya memang pola asuh yang di rumah itu stimulasinya kurang dari ibu itu. Karena sekarang anak itu kan butuh protein hewani ya. Nah, protein hewani yang double kayak gitu, tidak misalkan telur dan ayam kayak gitu ya. Jadi mungkin ibu balitanya pengetahuannya tidak, yang penting anaknya makan kayak gitu, tapi nutrisinya tidak seimbang, tidak yang diperlukan oleh anak di periode emas seperti itu. Jadi kita tidak henti-hentinya juga di Posyandu itu memberikan konseling, edukasi lewat bidan desa maupun lewat kader, karena kader-kader Cemani ini memang sudah kader hebat ini yang multi talent yang sudah bisa memberikan konseling kepada ibu balita seperti itu. Oke Bu, banyak sekali ya Bu ya terkait dengan tadi materinya dari mulai stunting itu bagaimana kondisi di Cemani tersendiri dan juga penanganan programnya yang sudah bagus. Nah, saya ingin bertanya Bu, mungkin mewakili, apakah pemerataan dari penata laksanaannya ini sudah tersebar luas dari mulai kader-kadernya dan juga penata laksanaan untuk balita stuntingnya ini sudah tersebar di seluruh desa Cemani? Kebetulan untuk balita stunting itu di 18 pos itu 16 pos itu ada Mbak. Jadi dari 18 pos, 16 pos itu yang ada stuntingnya. Yang zero stunting itu hanya di 2 posyandu. Jadi semuanya menyebar itu, ada itu kasus stunting di posyandu dan peran serta kadernya juga luar biasa. Jadi kader selalu mengedukasi warga-warganya kayak gitu di arisan RT, RW seperti itu. Baik Ibu, berarti dari segi pelatihan untuk kadernya itu biasanya dilakukan setiap apa ya Bu ya? Kalau pelatihan kader itu
kita ada pertemuan kader rutin, Mbak. Jadi kader rutin itu setiap tanggal 30. Setiap bulannya. Jadi nanti memang berbeda topiknya. Jadi kalau misalkan bulan ini kok kasus stuntingnya tinggi, nanti kita nguplek-nguplek lah istilahnya ke stuntingnya. Nanti mungkin bulan depan kasus DB-nya agak naik kayak gitu ya. Nanti itu berdasarkan kasus seperti itu. Menyesuaikan fakta di lingkungan ya. Dan juga update ilmu yang kita peroleh di Dinas Kesehatan, kita sampaikan ke kader seperti itu. Oke, Ibu. Kita di penghujung acara nih, Bu. Mungkin dari Ibu ada pesan untuk pemirsa di rumah nih, Bu, khususnya warga Cemani terkait stunting ini. Pesan-pesan untuk warga Cemani tercinta ya, terutama calon pengantin, karena hitam putihnya generasi penerus itu dari ibu. Jadi saya mohon untuk ibu hamil, calon pengantin itu gizinya dimaksimalkan, gizi seimbang, agar ketika kita hamil, kemudian melahirkan generasi yang sehat. Dan nantinya bebas stunting, zero stunting. Betul. Sudah, Bu, ada lagi mungkin pesannya? Sudah, Mbak Salma. Sudah cukup ya, baik. Luar biasa sekali nih, Bu, ya pada sore hari ini nih, Bu. Banyak banget pembahasannya hari ini dan mungkin saya juga ikut belajar ya, Bu, ya di sini. Terima kasih banyak juga untuk Bu Fitri atas waktunya dan semua ilmu yang telah dibagikan kepada pemirsa-pemirsa di rumah maupun kepada saya sendiri, Bu. Nah, kemudian nih, Bu, mungkin ada pertanyaan juga nih dari masyarakat nih, Bu. Oke, buat sahabat Cemani di rumah, mungkin dari penayangan ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa saja komen langsung di YouTube Pemdes Cemani dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komennya. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Bu Fitri dan bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Dan juga saya mengingatkan jangan lupa untuk selalu datang ke posyandu ya, Bu, ya, setiap bulannya, memberi anak makanan bergizi dan juga jaga kebersihan rumah serta lingkungannya ya. Dan juga jangan lupa untuk pesan-pesan dari Bu Fitri terutama pada calon pengantin ya, atau dari usia remaja bisa ya, Bu, ya, dicegah seperti itu. Nah, bisa didengarkan ulang kembali ya. Nah, dari saya seperti itu saja. Saya Salma pamit dulu, sampai ketemu lagi di podcast sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Mbak Salma.